Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilma wa rasuqna fahma wa amalan salihan mutaqabbala. Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan Al-Qur'an bagi hamba-hambanya, dan hal ini tidak hanya Allah Subhanahu wa taala janjikan di dalam Al-Qur'an yang berulang-ulang dalam satu surat yang sama, dan ini ada 4 ayat yang menyebutkan akan kemudahan Al-Qur'an, yaitu dalam surat Al-Qamar surat yang ke-54 ayat yang ke-17, ayat yang ke-22, ayat yang ke-32 dan ayat yang ke-40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Inilah 4 ayat di dalam surat yang sama. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita semuanya terkait dengan kemudahan Al-Qur'an, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah memudahkan Al-Qur'an bagi siapapun. Tinggal kita apakah ingin berpikir, ingin belajar ataupun tidak. Jadi Al-Qur'an sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bahasa Arab. Disebutkan di dalam Al-Qur'an ada 11 tempat yang menyebutkan bahwasanya Al-Qur'an itu berbahasa Arab. Salah satunya adalah surat Yusuf ayat yang kedua. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Ini dalam surat Yusuf. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Ini dalam surat Yusuf ayat yang kedua. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Jadi yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala memudahkan Al-Qur'an. Yang kedua adalah Al-Qur'an itu berbahasa Arab. Dan seluruh aktivitas ibadah kita hampir seluruhnya berbahasa Arab. Salat, adzan, berzikir, doa-doa, dan seluruh aktivitas ibadah kita adalah bernuansa bahasa Arab. Dan sholat tentunya tidak sah kecuali dengan berbahasa Arab. Nah, tidak akan ada yang memahami Al-Quran kecuali paham bahasa Arab, kecuali memahami bahasa Arab. Sampai kapanpun tidak akan memahami Al-Quran manakala tidak memahami bahasa Arab, yakni fahmu lughah al-Arabiyyah. Bahasa Arab, banyak bahasa Arab itu bahasa Arab hanya terdiri dari 3 unsur kata saja. Bahasa Arab hanya terdiri dari 3 unsur kata, yaitu huruf. Saya namakan huruf bermakna. Huruf bermakna. Yang kedua adalah unsur kata yang kedua adalah isim.
atau ini nama atau benda ataupun nanti adalah sifat. Yang ketiga, unsur yang ketiga adalah fi'il. Fi'il ini adalah kata kerja. Jadi Al-Quran yang 30 juzuk, kitab-kitab berbahasa Arab yang tebal-tebal dalam berbagai disiplin ilmu, itu hanya terdiri dari 3 unsur kata saja, yaitu huruf, kemudian isim, kemudian fi'il. Alangkah sayangnya ketika kita sebagai orang beriman tidak memahami akan unsur kata yang hanya sedikit ini. Oleh sebab itu kita berikan contoh terkait dengan 3 unsur kata ini, bahwasanya bahasa Arab itu adalah juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Al-Qur'an dimudahkan, dan kita semuanya insya Allah sudah memahami bahasa Arab itu begitu dekat dengan kita. Nah, contohnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini B-nya adalah huruf. Isminya ini adalah isim. Allahnya ini adalah isim. Ar-Rahmannya adalah isim. Ar-Rahimnya adalah isim. Bahkan ini hanya 1 huruf dan isim sisanya. Fi'ilnya belum ada. Tapi ini sudah merupakan 1 kalimat yang bermakna. Contoh yang lainnya. Alhamdu. Lillahi Rabbil Alamin. Alhamdu ini isim. Li-nya ini adalah huruf. Allahnya adalah isim. Rabbi adalah isim. Al-Alamin adalah isim. Ar-Rahman Nir-Rahim. Ar-Rahmannya isim, Ar-Rahimnya isim. Belum ada fi'ilnya. Oleh sebab itu ada yang bertanya, bagaimana Ustaz membedakan antara huruf, antara isim dan fi'il? Bagi yang sudah mengerti ya mudah. Tapi bagi orang yang awam, bagaimana membedakan antara isim, fi'il, huruf, huruf, isim, fi'il? Yang pertama, pelajaran yang pertama adalah yang perlu kita ketahui bahwasanya bahasa Arab itu hanya terdiri dari 3 unsur kata saja. Huruf, isim, fi'il, fi'il, isim, huruf, isim, fi'il, huruf, fi'il, isim, huruf, huruf, fi'il, isim. Itu saja. Itu pelajaran yang pertama. Dan seluruh Al-Quran, kemudian hadis, kitab-kitab berbahasa Arab hanya tersusun dari 3 unsur kata ini saja. Contohnya adalah dalam Bismillahirrahmanirrahim. B-nya huruf, isim, Allahnya lafzul jalalah ada isim, Ar-Rahman isim, adalah isim, Rahim. Alhamdu isim, lillahi, linya huruf, Allahnya isim, Rabbi isim, Al-Alam isim. Ar-Rahman isim, Ar-Rahim isim. Lalu selanjutnya adalah bagaimana untuk membedakan ini huruf, ini isim, ini adalah fi'il. Maka di pelajaran selanjutnya ikuti, kita akan fokus mengetahui huruf. Karena ketika kita mengetahui huruf, ketika kita memahami huruf, maka secara otomatis kita akan mengetahui isim dan fi'il. Demikian pelajaran kita, insya Allah memberikan manfaat, dan kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.